Teman-teman semua, persepsi adalah pandangan seseorang atas sesuatu. Melalui persepsi, seseorang itu merespon, bertindak, dan berkomunikasi. Saya berikan satu contoh ya. Misalnya si A ngirim pesen ke B lewat WA nih. Tulisannya adalah nanti kita bahas ya, titik. Si B itu baca pesan yang gak ada emojinya, gak ada penjelasan tambahan. Mungkin saja persepsi si B itu ngerasa si A lagi marah-marah atau gak ingin ngelanjutin obrolan. B mungkin mikir kayaknya dia lagi kesel deh sama aku. Padahal sebenarnya si A itu lagi sibuk rapat. Dan oke deh ya, nanti kita bahas lebih serius nanti ya. Jadi bukan karena marah. Nah, kesalahan persepsi ini karena si B menafsirkan tone dari pesannya itu berdasarkan perasaan sendiri, bukan karena ada konteks yang sebenarnya. Jadi, ketika kita memberikan pesan komunikasi digital, kurangnya ada intonasi, ada mimik, atau ekspresi nonverbal itu sering memicu salah persepsi. Saya kasih suatu contoh lagi ya. Misalnya ada dosen sama mahasiswa di kelas. Dosen itu melihat mahasiswa gak banyak bicara waktu ada diskusi di kelas. Nah, di kepala dosen, dia nganggep mahasiswa ini gak tertarik deh, males deh, atau gak paham sama materinya. Padahal realitas sebenarnya mahasiswa udah paham materi, tapi dia juga orangnya introvert dan dia lebih suka jadi pendengar daripada jadi pembicara. Nah, kesalahan persepsi ini dosen menilai berdasarkan perilaku yang tampak. Yang tampaknya apa? Diam. Tanpa memahami latar belakang psikologis dari individu. Nah, perilaku yang sama bisa punya makna yang berbeda-beda tergantung dari konteks dan karakter dari individu itu. Teman-teman semua, persepsi itu inti dari komunikasi. Ada komunikasi dengan diri kita sendiri dan komunikasi dengan orang lain. Sebelum kita ngomong, kita punya sesuatu dalam pikiran, lalu kita komunikasikan. Atau sesuatu yang ada dalam pikiran itu memandu kita untuk bersikap, memengaruhi kita dalam bikin keputusan, atau kita menyampaikan pandangan. Sesuatu dalam pikiran itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasa dari tindakan orang lain. Namanya itu adalah sensasi indrawi. Atau hal lainnya bisa kita dapatkan dari pengalaman pribadi. Jadi, saya kasih sebuah contoh ya. Kita ada di bandara nih. Kita lihat dan dengar ya. Ini karena kita secara indrawi, kita ngeliat, kita ngedengar, ada orang nyapa-nyapa, ini itu, nanya ini itu. Bahkan dia nanya sesuatu yang biasanya gak dibahas di awal pertemuan misalnya.
saudara yang sudah menikah berapa orang? Ini persepsi dari orang yang ditanya ini bisa aja kemana-mana nih. Nyebelin banget nih orang ya. Sok kenal sok dekat gitu. Karena orang tersebut punya keyakinan kalau baru kenal gak nanya yang personal. Atau di bandara yang kenalnya singkat gitu ya, gak pantas ngobrol terlalu dalam gitu. Terus bayangin misalnya ada satu cowok ngomong ke cewek, kamu keren banget nih. Si ceweknya itu mungkin ngerasa tersanjung atau bangga gitu. Nah, contoh lain misalnya, ada seorang anak dijemput nih sama orang tuanya. Dia cerita, Ma, tadi ada pencopet di depan sekolah nih, pakai topi. Orang tuanya nengok nih, lihat. Ternyata dia kenal temannya. Jadi bukan pencopet, tapi persepsi dari anak tersebut karena penampilannya tertentu gitu ya. Jadi dia punya persepsi itu adalah pencopet begitu. Jadi kalau A berpersepsi positif terhadap B, A cenderung terbuka, ramah, kooperatif waktu ngobrol sama si B. Sebaliknya, kalau persepsinya negatif, dia akan defensif, dia akan konfrontatif begitu. Jadi karena persepsi itu inti dari komunikasi, maka persepsi itu penting. Kalau persepsi kita nggak akurat atau salah persepsi kita, maka komunikasi nggak akan berjalan dengan efektif. Jadi persepsi itu membantu kita menentukan pilihan pesan, atau kita bisa aja mengabaikan pesan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman semua, semakin kita punya persepsi positif, komunikasi kita bisa positif. Jadi demikian pula sebaliknya. Semakin sama persepsi kita dengan orang lain, makin mudah kita berkomunikasi. Misalnya, suami punya persepsi mendidik anak itu perlu dengan keteladanan. Istri persepsinya sama. Maka mereka berdua akan menunjukkan pendidikan keluarga atau membangun karakter keluarga dengan perilaku sehari-hari mereka. Dan ini penting sekali untuk difahami. Sekali lagi, kenapa persepsi itu penting? Karena keputusan dan kualitas penetapan akhir individual dalam kantor, di dalam organisasi itu dipengaruhi juga oleh persepsi. Dan sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan. Persepsi tentang kenyataan, bukan atas kenyataan itu sendiri. Seseorang menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Jadi, there is no truth, there is only perception. Gak ada kebenaran, yang ada hanya persepsi. Itulah mengapa kita perlu berhati-hati sekali. Demikian diskusi kita pada kesempatan ini. Thank you very much.